Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Putri Medina dari kelas 11 Arazi. Saya akan mengerjakan soal esai fisika SAS untuk memperbaiki nilai ujian fisika saya. Soal yang pertama adalah hitunglah luas dari jangka sorong berikut berdasarkan aturan penting jika diketahui panjangnya dan lebarnya. Pada jangka sorong yang pertama atau panjang, skala utamanya menunjukkan 7,2 cm dan skala noniusnya itu 12. Untuk lebarnya, skala noniusnya menunjukkan angka 5,4 cm dan skala noniusnya 1. Langkah pertama yang harus kita tulis adalah diketahui. Panjang skala utamanya adalah 7,2 cm. Dan skala noniusnya adalah 12 dikali 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,12 cm. Dan untuk lebarnya skala utamanya adalah 5,4 cm dan skala noniusnya adalah 1 dikali 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,01 cm. Diketahui panjang dan lebar. Ditanya. Ditanyanya panjang selanjutnya kita harus menemukan hasil perhitungan dari panjang dari masing-masing panjang dan juga lebar. SU tambah SN. Hasilnya adalah 7,32 cm. Dan untuk lebarnya (5,4) ditambah 0,01. Hasilnya adalah 5,41. Dan sekarang kita mencari luasnya. Oh iya, ini ditanyanya juga luas. Luas itu P dikali L. Di sini P-nya hasilnya adalah 7,32 dikali 5,41. Hasilnya adalah
38,9424 cm. Karena pada soal mengikuti aturan angka penting, maka kita harus mengikuti angka penting yang ada pada di sini. Di sini angka pentingnya ada 3. Jadi 3 AP, 3 angka penting. Berarti hasil luasnya juga harus mengikuti angka penting tersebut, yaitu 3. Jadi 38,9 cm. Ini kalau dibulatin hasilnya bisa menjadi 39 cm. Lanjut pada nomor 2. Perintahnya adalah hitunglah hasil pengukuran mikrometer sekrup. Terdapat soal A, B, dan C. Di sini A menunjukkan skala utamanya adalah 6,5 mm dan skala utamanya adalah 34 mm. Yang kedua, pada B itu skala utamanya adalah 5,5 dan skala noniusnya adalah 43 mm. Yang C, skala utamanya adalah 2,5 mm dan skala noniusnya adalah 27 mm. Nomor 2, bagian A, skala utamanya adalah 6,5 mm dan skala noniusnya adalah 34 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,34 mm. Kita langsung saja menghitung hasilnya. SU tambah SN. SU 6,5, SN 0,34. Hasilnya adalah 6,84 mm. Bagian B, SU, SN. SU-nya adalah 5,5 mm dan SN-nya adalah 43 mm dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,43 mm. Hasil perhitungan SU ditambah SN berarti 5,5 ditambah 0,43. Hasilnya adalah 5,93 mm. Yang C, SU, SN. SU yang C adalah 2,5 mm dan SN-nya adalah 27 mm. Jangan lupa untuk dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,27 mm.
hasil perhitungan skala utama ditambah skala non-news. 2,5 ditambah 0,27. Hasilnya 2,77 mm. Selanjutnya adalah nomor 3. Soalnya adalah sebuah tongkat memiliki panjang 1,205 meter dan sebuah tali memiliki panjang 0,35 meter. Perintahnya adalah hitung panjang total tongkat dan tali tersebut sesuai aturan penjumlahan angka penting. Jelaskan langkah-langkahmu. Kita tulis diketahuinya dulu. Panjang tongkat adalah 1,205 meter dan panjang tali adalah 0,35 meter. Yang ditanya adalah panjang total sesuai dengan aturan penjumlahan angka penting. Oke, kita jawab. Panjang total sama dengan panjang tongkat ditambah panjang tali. Panjang tongkat itu adalah 1,205 dan panjang tali adalah 0,35. Ini kita hitung 1,205 tambah 0,35. 5, 0 ditambah 5, 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 0 adalah 1. Hasilnya adalah 1,555 meter. Tapi karena di sini angka penting yang paling kecil adalah ini. Ada 2 angka penting, yaitu 3 dan 5. Maka dari itu hasil dari panjang total harus mengikuti angka penting paling terkecil, yaitu 2. Berarti ini menjadi 1,6 meter. Karena ini di belakangnya 5. Kalau sudah di atas angka 5, dari angka 5 sampai ke atas itu akan bertambah, jadinya 1,6 meter. Soal nomor 4 itu lebih menganalisis. Soalnya adalah seseorang mendorong meja di lantai licin dengan gaya konstan selama beberapa detik. Meskipun orang tersebut merasa lelah, meja ternyata tidak berpindah tempat. A. Jelaskan apakah usaha dilakukan atau tidak. B. Mengapa persepsi lelah tidak selalu berarti melakukan usaha secara fisika.
Saya akan menjawab bagian A dulu. Mengapa usaha jelaskan apakah usaha dilakukan atau tidak. Pada kasus tersebut usaha tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat terjadinya usaha. Syarat terjadinya usaha yaitu ada gaya yang bekerja, ada perpindahan, dan ada komponen gaya searah perpindahan. Jadi usaha di kasus ini tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat terjadinya usaha. Yang B, mengapa persepsi lelah tidak selalu berarti melakukan usaha secara fisika? Menurut saya, karena walaupun sudah berusaha melakukan pendorongan meja dan akhirnya merasa lelah, itu mungkin menurut fisika usaha itu terjadi kalau ada hasil yang jelas, dan pada kasus ini orang tersebut hanya melakukan pendorongan meja dan tidak terjadi apa-apa atau tidak berpindah tempat, seperti itu. Soal nomor 5, massa sebuah benda 3 kg. Kecepatannya berubah dari 6 meter per sekon menjadi 14 meter per sekon. Hitung perubahan energi kinetiknya. Seperti biasanya kita pertama-tama akan menuliskan diketahuinya dulu. Diketahui masanya adalah 3 kg. Dan perpindahan yang pertama itu adalah 6 meter per sekon, dan perpindahan yang kedua adalah 14 meter per sekon. Yang ditanya adalah delta energi kinetik atau perubahan energi kinetiknya. Jawab. Rumusnya itu adalah satu per 2 dikali M dalam kurung kecepatan kedua pangkat 2 dikurang kecepatan pertama pangkat 2. 1 per 2, M nya adalah, massanya adalah 3, kecepatan kedua adalah 14 pangkat 2, dan kecepatan pertama adalah 6 pangkat 2. 14 pangkat 2 adalah 196, dan 6 pangkat 2 adalah 36. 196 dikurang 36 adalah 160. 1 per 2 dikali 3 kali 160 adalah 480. Dan 400 dibagi 2 adalah 240 Joule. Baik, soal esai sudah saya kerjakan semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.